Salam budaya, lestari budayaku. Selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta bersama saya Yeti Martanti dalam acara Bincang Budaya. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema Hari Pahlawan. Bagaimana memaknai pahlawan untuk saat ini? Dan sudah hadir bersama saya ada dua generasi muda yang sangat luar biasa, banyak berkiprah di dunia yang mungkin berbeda. Yang satunya adalah Mas Rifki. Mas Rifki, selamat datang di rumah kami. Mas Rifki, apa kabar? Baik, Ibu Yeti. Alhamdulillah, sehat. Sehat. Yang penting sehat dan semangat, ya kan? Iya. Karena kalau tidak sehat kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun, sehingga kita harus sehat. Apalagi di saat sekarang ini ya, kita harus banyak hal yang harus kita lakukan untuk tetap sehat dan semangat selalu dalam berkarya. Dan waduh, ini luar biasa ini. Ada Diajeng juga ada Anissa Hertami. Iya. Apa kabar Anissa? Baik, sehat Ibu. Sehat, harus sehat, harus semangat ya. Ini apa ini aktivitas yang sekarang dilaksanakan? Akhir-akhir ini lagi sibuk masih ngajar Bu, sama kemarin ada jadi narasumber di beberapa webinar juga gitu. Jadi tetap ada banyak aktivitas ya? Ya, alhamdulillah masih bisa produktif. Luring atau masih daring? Masih daring. Masih daring. Ya. Jadi ngajarnya masih daring ya? Ngajarnya masih daring. Kalau kemudian untuk acara atau kegiatan lain, main film atau apa masih jalan? Kemarin habis sempat syuting juga sama teman-teman juga gitu untuk film pendek. Film pendek ya. Jadi aktivitas film ini masih juga dilakukan ya? Masih. Alhamdulillah. Tapi tentunya juga agak berbeda ya dengan pada saat dulu dan sekarang untuk pembuatan film ini ya? Ya pastinya kan, apalagi ya di Jogja kemarin memang ada peraturan ya, kita masih tetap harus menerapkan protokol kesehatan gitu. Kemudian sebelum syuting semuanya juga harus swab dulu antigen gitu untuk memastikan kesehatan dan keamanan ketika syuting berlangsung. Jadi semuanya terjaga ya untuk prokesnya ya. Jadi semuanya akhirnya kita bisa tetap berkarya begitu dengan protokol kesehatan yang tertib tentu saja. Oke, Mas Rifki, ini kita dengar Mas Rifki ini kan aktivis di museum ya, Duta Museum. Nah ini apa saja sih aktivitas yang dilakukan saat ini untuk kemudian memajukan museum-museum yang ada di Kota Yogyakarta tentu saja? Iya, jadi kalau misalnya kegiatan Duta Museum memang dari awal 2 tahun ini sih Bu Yeti. Jadi kita tuh berusaha membantu untuk mempromosikan museum yang ada di Provinsi DIY, khususnya juga yang ada di Kota Jogja, karena memang Duta Museum tidak hanya ada di satu museum, tapi hampir ada di semua museum di Jogja. Ya. Iya. Dan animo untuk generasi muda gimana untuk mengunjungi museum saat ini? Iya, jadi kalau misalnya saya ngelihat juga Bu ya, jadi dan bagaimana teman-teman Duta Museum ini untuk mengajak generasi muda untuk datang ke museum adalah kita mencari apa yang sekarang lagi disenangi oleh anak muda itu sendiri. Misalnya anak muda ini lagi suka film, bagaimana sih kita akhirnya mengajak film tapi nontonnya di museum. Jadi mengajak mereka untuk beraktivitas di museum ya. Jadi banyak hal kegiatan yang kemudian lokusnya begitu di museum. Nah kalau misalnya dalam kondisi yang saat ini mungkin kan belum bisa agak terbuka secara luring begitu. Nah ini terus menyiasatinya gimana Mas Rifki? Ini menarik juga sih Bu, karena memang kemarin nih Bu ya, kalau memang nggak boleh ada kerumunan, kita biasanya mengadakan lomba. Lomba entah ya? lomba fotografi, lomba sketsa, terus ada lomba bikin video juga. Yang mana kan akhirnya mereka datang ke museum secara sendiri-sendiri. Tapi mereka tetap datang berkunjung ke museumnya dapat, mengeluarkan hobinya mereka juga dapat, datang ke museumnya juga dapat. Menarik sekali. Nah ini kita bicara tema kita saat ini tentang pahlawan. Nah ini kalau menurut Mas Rifki, kemudian juga Diajeng Anissa begitu, melihat generasi saat ini ya, bagaimana kemudian kalau menurut Anissa sendiri makna dari pahlawan untuk saat ini? Kalau berbicara soal pahlawan tuh biasanya kita ini Bu ya, kalau anak-anak muda tuh pikirannya apakah jadi pahlawan itu harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang grande gitu ya, mungkin istilahnya anak muda gitu, sesuatu yang kemudian tidak bisa kita lakukan dari sekitar kita. Karena kalau menurut saya ya di era yang sekarang ya, kalau mungkin dulu kita pahlawan para pejuang kemerdekaan yang mereka memang benar-benar
memperjuangkan untuk kemerdekaan bangsa ini, untuk keutuhan bangsa ini sampai kita bisa menikmati kemerdekaan kita yang sekarang kayak gitu ya. Memang tidak bisa dibandingkan dengan itu karena masanya sudah berbeda. Masanya sudah Ya, berbeda. masanya udah berbeda. Jadi kalau yang sekarang bisa menurut saya bahkan berangkat dari hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal kecil. Misalnya kayak contoh pahlawan-pahlawan kebudayaan ya. Misalnya Oke. kan kayak batik sekarang. Para pembatik itu kan sudah generasi yang sepuh-sepuh, Iya. simbah-simbah gitu. Terus alangkah menyenangkannya apabila kemudian muncul anak-anak muda yang meneruskan sebagai pembatik. Nah, mereka kan sebetulnya juga secara tidak langsung menjadi pahlawan kebudayaan karena mereka melestarikan tentang batik itu sendiri. Atau lingkungan, bisa jadi ada anak-anak muda yang punya inisiatif menanam pohon di sekitar bantaran sungai gitu ya. Mungkin kita nggak pernah tahu gitu karena ternyata tiba-tiba 2, 3, 4, 5, 10 tahun ke depan apa yang mereka lakukan itu menyelamatkan nyawa banyak orang dari bencana banjir. Nah, itu kan sebetulnya berangkat dari asas kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi tidak perlu kemudian kita harus berpikir melakukan hal-hal yang besar gitu ya, yang grande, tapi bisa berangkat dari hal-hal kecil yang itu punya impact yang besar dan bermanfaat buat orang banyak. Hal-hal yang kecil tapi berimpact yang besar begitu. Iya. Yang terpenting bahwa pahlawan menurut Anissa saat ini adalah seperti itu. Iya. Nah, untuk menurut Mas Rifki sendiri kalau definisi pahlawan seperti apa? Oke, kalau berbicara definisi pahlawan ya, karena kalau pahlawan itu adalah orang yang berjasa untuk Oke. menyelesaikan masalah. Oke. Kalau dulu mungkin masalahnya adalah mengusir penjajah, tapi kalau sekarang ini masalahnya kan udah mulai berbeda Iya. gitu. Jadi kalau saya bisa bilang sebenarnya pahlawan ini bisa dibilang adalah orang ataupun sekelompok orang yang dia itu melakukan sebuah aktivitas untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Oke. Dia berani keluar dari zona nyamannya, dia berani untuk mengambil resiko. Seperti kata Mbak Anissa juga, meskipun sekecil apapun itu yang dia lakukan, tapi akhirnya ternyata bisa berdampak untuk menyelesaikan masalah orang lain. Nah, itu juga menjadi sebuah definisi dari kata pahlawan itu sendiri sih Bu Yeti. Oke. Jadi yang pertama adalah bagaimana kemudian membawa manfaat Iya. untuk saat ini dan juga bagaimana kemudian mampu menjadi solusi ya atau menyelesaikan sebuah permasalahan meskipun tidak semua masalah bisa terselesaikan, Betul. tapi ada beberapa masalah yang kemudian juga bisa diselesaikan. Ada gitu. inisiatif. Ada inisiatif jadi ya. mereka ini mungkin anak-anak sekarang gitu punya ide-ide gila atau ide-ide liar yang dengan caranya mereka sendiri melihat permasalahan yang ada di tengah masyarakat, terus mereka punya ide untuk bagaimana sih masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan cara mereka seperti itu. Nah, dengan cara Iya, mereka begitu betul. ya, yang tentu saja juga bisa diterima oleh masyarakat begitu Betul kan. sekali. Nah, kalau Mas Rifki sendiri sosok pahlawan yang menginspirasi itu mungkin ada tokoh siapa begitu? Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau saya tuh suka baca buku sejarah juga sih, Bu, ya. Jadi kalau misalnya pahlawan ini zaman dulu ya. Misalnya Bukan zaman sekarang zaman gitu. sekarang. Misalnya H.O.S. Cokroaminoto. Oke. Ya, bagaimana dia itu bisa menghimpun masyarakat untuk berangkat dari suatu permasalahan untuk bangkit, untuk bisa percaya diri. Bagaimana kita tuh mencintai bangsa Indonesia. Jadi alasannya gitu. karena itu ya? Iya. Oke. Kalau Anissa sendiri mungkin ada sosok atau tokoh pahlawan Ya. menurut yang menginspirasi Anissa? Ada Bu, Nyi Ageng Serang. Oke, kenapa? Karena dia adalah seorang perempuan. Oke. Dia seorang perempuan yang tangguh, berani, dan dia juga membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin. Ini Bu Yeti juga bisa memimpin. Jangan dong nanti pahlawan kesiangan. Ya, jadi karena dia sosok yang tangguh dan dia bahkan dia bisa memimpin sebuah pasukan gitu, itu luar biasa sekali. Luar biasa meskipun beliau ada seorang wanita ya. Ya. Tapi bisa dan ini menginspirasi Anissa dalam aktivitas atau karya-karya saat ini ya. Yes, betul Bu. Apa yang paling kemudian membuat melihat sosok beliau begitu untuk karya-karya Anissa saat ini? Tentunya ketangguhan beliau sebagai seorang wanita ya, bahwa di era sekarang ini juga seorang wanita kan memang dituntut untuk menjadi seorang wanita yang lebih tangguh, utamanya apalagi kemudian kita tahu di saat pandemi sekarang ini semakin tidak mudah ya bagi para wanita yang kemudian dia menjadi ibu rumah tangga juga, dia Oke. harus
mempersiapkan semuanya, menjadi tumpuan untuk keluarganya ya. Dia juga harus menjaga soal kesehatan, kemudian memastikan makanan, pendidikan dan banyak hal, dan bahkan pekerjaan semua di rumah yang harus dia bagi-bagi, itu kan luar biasa. Maka juga kalau berbicara kembali soal pahlawan, bagi saya para ibu itu juga adalah pahlawan. Mereka orang-orang yang luar biasa karena dari seorang ibulah juga lahir kita semua. Dibesarkan dengan generasi penerus bangsa ini juga dilahirkan dari seorang ibu juga. Begitu. Ya. Nah, ini kita bicara kaitannya dengan memperingati Hari Pahlawan setiap tahunnya ya kan. Kita setiap tahun memperingati Hari Pahlawan. Nah, sebenarnya esensi ataupun makna yang kemudian bisa diambil, bisa dipetik dari setiap tahun kita memperingati Hari Pahlawan apa, Mas Rifki? Oke. Kalau misalnya kita tuh tiap tahunnya memperingati Hari Pahlawan, ya di sisi lain kita sebagai anak sekarang itu sebagai upaya bagaimana kita tidak melupakan sejarah itu sendiri. Bagaimana kita selalu mengingat peran jasa para pahlawan yang dahulu menyelesaikan masalah untuk kita saat ini. Dan selain untuk kita sebagai pengingat, juga sebagai sumber inspirasi juga bagaimana masyarakat dahulu, pahlawan-pahlawan kita dahulu, mereka memberikan solusi keluar dari zona nyamannya mereka untuk menyelesaikan masalah waktu itu. Nah, kita yang sekarang pasti punya rasa tanggung jawab yang lebih. Bagaimana orang zaman dulu aja bisa, kita saat ini harus bisa lebih baik lagi. Ibaratnya sekarang ini kita tantangannya adalah mengisi kemerdekaan. Ya kan? Kalau zaman dulu adalah mereka merebut kemerdekaan. Kita sekarang mengisi kemerdekaan itu. Jadi itu justru berat juga ya tantangannya ya. Semacam ini Bu, kayak kita mengingat lagi kayak untuk apa sih kita saat ini ada gitu ya. Jadi karena kita mengingat lagi apa yang udah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sehingga kita tahu apa tujuan kita ke depannya. Untuk mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya gitu. Mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya untuk kita tahu tujuan apa sih yang akan kita capai nantinya untuk bangsa Indonesia ini ya. Dan kalau menurut Diajeng Anissa sendiri, setiap tahun kita kan selalu memperingati Hari Pahlawan. Kalau menurut Anissa, makna atau esensi yang bisa diambil setiap tahunnya kita memperingati Hari Pahlawan apa? Anissa. Jadi mungkin kalau ada kata-katanya Bung Karno yang sangat terkenal itu ya, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah ya. Ya berangkat bukan berarti nggak bisa move on gitu ya, jangan sejarah terus nggak bisa move on gitu, enggak. Tapi lebih kemudian kita berbicara pahlawan berarti kan ini punya sesuatu yang diperjuangkan. Barangkali yang diperjuangkan pahlawan-pahlawan kita yang dulu adalah kemerdekaan, kemudian sekarang kita memiliki tujuan lain untuk diperjuangkan. Sekarang karena kita sudah merdeka kan berarti kita memperjuangkan banyak hal, kesejahteraan masyarakat, kita memperjuangkan kelestarian kebudayaan kita memperjuangkan mungkin ketahanan pangan kita bahkan, ataupun kita juga bisa memperjuangkan apapun yang menjadi tujuan positif untuk kita hidup berbangsa dan bernegara ini Bu. Jadi esensinya lebih ke apa yang sekarang kita perjuangkan yang juga memiliki nilai kebermanfaatan bagi orang banyak. Apa yang akan kita perjuangkan saat ini supaya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, tentu saja ini sangat menarik. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang makna pahlawan untuk saat ini, tapi kita break sejenak agar kita bisa menikmati minuman yang sudah disediakan biar seger ya. oleh kami di rumah kami. Ya, kita break sejenak dan kita akan lanjutkan dalam Bincang Budaya setelah yang satu ini. Yogyakarta. Kota budaya yang selalu mengikuti perubahan zaman. Kota yang tidak hanya memegang teguh nilai-nilai tradisi, namun juga terbuka pada arus modern digitalisasi. Keramah tamahan masyarakatnya,
serta kesenian dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Adalah kekuatan yang terus dikembangkan seiring dengan lajunya zaman. Ekosistem kebudayaan terwujud melalui interaksi, jejaring, dan kolaborasi. Antara pemerintah, pelaku seni dan budaya, hingga masyarakat Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan Sapa Budaya, membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta. Esensi dalam memaknai Hari Pahlawan ya, kita setiap tahunnya memperingati Hari Pahlawan, tentu saja tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian kita mengisi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kemudian kalau Mas Rifki nih, Mas Rifki ini kalau Mas Rifki sendiri untuk menjadi sosok pahlawan, menurut Mas Rifki sendiri seperti apa untuk pahlawan saat ini tentu saja? Pastinya ketika ingin menjadi pahlawan ya, sebenarnya kayak orang dikasih kata pahlawan kan orang lain ya yang bilang ya. Tapi setidaknya kita harus ada punya dorongan untuk kita menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita. Berangkat dari keresahan. Entah dia resah dengan melihat permasalahan kok banyak yang korupsi, banyak ketika pemilu banyak yang bermasalah seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu akhirnya kita bisa membuat sebuah gerakan. Misalnya juga teman-teman yang ada di Duta Museum melihat permasalahan, oh image museum yang seringkali kok kurang ditertariki oleh masyarakat umum. Nah, bagaimana sih kita anak muda, khususnya teman-teman Duta Museum membuat sebuah kegiatan supaya masyarakat ini datang lagi nih untuk ke museum, meramaikan lagi ke museum. Nah, alhasil kan di situ mulai ada solusi yang dicoba untuk diuraikan di situ. Nah, harapannya di situ akhirnya kayak kita bisa menyelesaikan masalah gitu. Artinya bahwa bagaimana kemudian perjuangan saat ini ya. Iya, jadi betul. Perjuangan saat ini yang terus dilakukan oleh generasi muda, khususnya komunitas yang ada di tempatnya Mas Rifki gitu ya. Misalnya museum ya museum gitu, untuk hal lain juga hal lain. Nah, kalau menurut Mas Rifki sendiri apakah teman-teman yang lain mungkin dari generasi muda apakah juga sudah melakukan hal-hal yang kemudian juga memaknai pahlawan untuk saat ini, melihat bagaimana generasi muda saat ini, artinya mereka itu apakah juga saat ini sudah sangat melakukan aktivitas-aktivitas begitu yang seperti yang dilakukan oleh Mas Rifki. Ini menarik banget nih pertanyaannya Bu Yeti ya. Jadi ini permasalahan kita sekarang di tengah perkembangan teknologi, di tengah perkembangan revolusi industri, masyarakat sekarang ini ibaratnya udah semakin menjadi masyarakat yang individualis. Nah, Ya kan, Bu? Tantangannya adalah bagaimana mengajak masyarakat yang individualis ini untuk kita ajak berkomunal lagi. Kita mencari ruang-ruang komunal lagi, mencari ruang-ruang untuk berkumpul lagi. Nah, salah satunya adalah lewat museum itu juga bisa gitu. Meskipun nanti di dalam museum mereka juga menciptakan ruang-ruang komunal yang ada. Kayak misalnya sekarang ini lagi berkembang, orang banyak yang mencari co-working space. Bagaimana sih co-working space ini bisa dihadirkan di museum? Datang ke museum, bisa melihat koleksi, bisa belajar, tapi bisa bekerja ataupun beraktivitas yang lain. Nah, jadi tantangannya juga ya bagaimana sih orang-orang individualis ini kita ajak untuk berperan sih, Bu. Ya, apalagi saat ini ya, saat ini tuh banyak orang yang sangat apa-apa tuh melakukannya bisa sendiri, individu begitu ya, bahkan bermain pun bermain sendiri. Kalau zaman dulu kan kita bermain bersama ya, bermain bersama, lebih banyak kemudian mengajak orang lain begitu untuk bersama-sama. Nah, kalau Mbak Anissa sendiri di Ajeng Anissa ini,
artinya bahwa sebenarnya kan semua orang itu bisa menjadi sosok pahlawan gitu. Oke. Nah kalau di lingkungannya di Ajeng Anissa sendiri, bagaimana pandangan di Ajeng Anissa untuk kemudian menjadi sosok pahlawan begitu? Oke. Iya Bu, jadi tadi kembali ke apa yang saya pegang. Saya ketika melihat sosok pahlawan ya, bahwa dia paling tidak harus memiliki nilai kebermanfaatan. Nah mungkin ini juga beranjak dari diri sendiri, karena saya itu selalu percaya hal-hal yang besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Iya. Jadi paling nggak oke, dari saya misalnya saya nih ada di bidang apa gitu ya, saya ngajar juga, jadi saya juga harus memastikan apakah kemudian saya ketika mengajar itu saya bermanfaat tidak untuk teman-teman mahasiswa begitu, materi yang saya sampaikan, atau mungkin ketika saya membuat karya, apakah karya saya ini kemudian bermanfaat bagi penonton, mempunyai pesan-pesan yang mungkin bisa menjadi, seenggaknya bisa jadi refleksi. Paling tidak pun kalau misalnya tidak ada katakanlah manfaat yang cukup banyak, itu juga bisa menjadi sebuah inspirasi. Jadi bisa berangkat dari hal-hal sendiri dulu, dari diri sendiri, kemudian alangkah baiknya bila menghasilkan sesuatu yang kemudian itu bisa menginspirasi orang banyak untuk sama-sama melakukan asas kebermanfaatan tadi bagi orang lain. Jadi kalau kita bisa menginspirasi yang lain gitu kan, otomatis kemudian orang juga ingin melakukan hal yang sama. Hal yang sama mungkin juga dari apa ya, artinya dari kemampuan masing-masing gitu kan, dari perspektif ya, masing-masing. misalnya Anissa mungkin di mengajar, kemudian juga mungkin karya-karya terkait dengan film, Mas Rifki juga terkait dengan museum dan sebagainya begitu. Jadi mungkin orang bisa menyebut wah memang itu mengisi kemerdekaan atau mengisi untuk hari ini dengan sesuatu yang lebih positif dan bisa menginspirasi banyak masyarakat. Nah, cara menginspirasi untuk kemudian orang, terutama generasi muda untuk berkarya atau melakukan sesuatu hal-hal yang positif ini loh. Ini kalau menurut Mas Rifki sendiri, bagaimana dorongan untuk memperkuat atau untuk menyemangati mereka dalam berkarya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang positif ini? Kalau menurut Mas Rifki sendiri seperti apa untuk generasi muda yang saat ini memang kondisinya mungkin mereka banyak melakukan hal-hal secara individual tadi ya? Bagaimana Mas Rifki? Kalau saya melihatnya gini juga sih Bu Yeti. Jadi anak-anak sekarang ini suka mencontoh sosok ya. Oke, nah Jadi itu. harus ada muncul sosok yang inspiratif. Oke. Entah itu sosok yang inspiratif tingkatnya daerah atau mungkin bahkan tingkatnya RT atau bahkan mungkin tingkatnya nasional. Nah, sosok-sosok yang inspiratif ini yang dia punya semacam influence ya, punya kemampuan untuk menyebarkan pengaruh yang luas juga. Ini harus bisa kita ajak juga, Bu. Jadi bagaimana sih orang-orang yang punya pengaruh ini untuk bisa menginspirasi teman-teman yang muda ini untuk bisa mencontoh. Jadi nanti dari contoh itu akhirnya kita bisa ajak untuk ke nilai-nilai kebermanfaatan. jadi memang butuh influencer Betul. gitu ya. Tapi influencer tentunya juga yang memberikan pengaruh positif ya. Jangan sampai kemudian konten-kontennya kita lihat gimana nih gitu kan. Jadi harus dilihat konten iya. targetnya juga sih Bu. Kalau misalnya memang targetnya memang anak muda yang berbudaya, cerdas gitu ya. Kita harus mencari sosok yang bisa mewakili dua nilai itu. Tapi sekarang kan kita lihat juga banyak pengaruh-pengaruh dari mungkin sosok-sosok yang dia itu punya pengaruh yang besar, tapi mungkin substansi dari apa yang kemudian mereka sampaikan juga, mohon maaf ini ada nilai-nilai yang mungkin kurang tepat. Ini gimana di Ajeng Anissa melihat seperti ini? Ya memang tidak bisa dipungkiri ya Bu, apalagi kalau di era sekarang ini 4.0 gitu ya, untuk teknologi ya, kita anak-anak sudah sangat mengakses, bahkan tadi sangat individu karena semua dalam genggaman, dalam gawai masing-masing, media sosial apapun tidak bisa difilter. Nah ini kemudian memang perlunya yang disebut dengan edukasi untuk bagaimana bisa membentuk mental kita untuk bisa memfilter tayangan konten yang positif dan tayangan konten yang negatif kayak gitu. Ya tentu saja ketika kemudian isinya konten-konten yang positif kan, karena influencer itu bisa sangat besar ya di media sosial itu benar-benar, bahkan penelitian terakhir itu menyebutkan orang Indonesia itu setiap tahun semakin naik pengguna media sosialnya 6% lebih itu tiap tahun naik, dan sekarang sudah 68,9% kalau saya nggak salah tadi baca data. Jadi ini kan memperlihatkan bahwa semuanya tuh sudah sangat besar ya, dan pengaruh media sosial itu sudah sangat besar apalagi buat anak-anak muda. Nah ini
Makanya saya juga sangat apresiasi nih dari Dinas Kebudayaan, dari Bu Yeti juga bisa memiliki acara podcast semacam ini ya, yang ini juga bisa diharapkan memberikan influence yang positif juga pada anak muda, kita ngobrol-ngobrol yang positif seperti ini. Jadi harus banyak acara ngobrol-ngobrol nih ya. Konten positif sih, Bu, Konten-konten ya. yang Konten positif positif. juga Konten ya. positif. Karena kita tahu bahwa, nah tadi banyak orang yang mengakses media sosial, tapi kan kita juga tahu bahwa banyak sekali konten-kontennya itu justru yang viral, begitu mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak tepat ya. Nah ini yang kemudian harus diseimbangkan, bukan diseimbangkan dengan konten-konten yang tentu saja punya nilai-nilai yang positif bagi generasi muda, karena kan ini tadi yang disampaikan Mas Rifki, orang selalu meniru ya, kemudian butuh sosok juga ini. Makanya kalau menurut Mas Rifki itu sosok yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh generasi muda saat ini untuk menginfluencer mereka atau mempengaruhi mereka supaya juga bisa memberikan hal yang positif bagi bangsa Indonesia ini sendiri. Oke, kalau misalnya berbicara sosok yang ideal seperti itu Bu ya, karena memang kita kadang susah juga sih Bu, ya, untuk bisa memberikan sosok yang ideal seperti apa. Makanya mungkin saya juga ngelihat ketika pemerintah saat ini dengan berbagai macam agendanya, mereka berusaha untuk bisa memunculkan sosok-sosok pahlawan-pahlawan kita terdahulu, yang mana mereka memiliki nilai-nilai idealisme untuk membela negaranya, menyelesaikan masalah di masyarakatnya saat itu, untuk akhirnya generasi sekarang bisa mengambil inspirasinya dan diterapkan di masa sekarang. Jadi kalau misalnya kita melihat dari pemerintah ya, kita melihat sosok-sosok yang dahulu sih Bu. Pahlawan-pahlawan kita. Gitu. Pahlawan-pahlawan ya. Iya. Tapi kan anak-anak muda saat ini tentu saja juga butuh sosok yang saat ini ada begitu kan. Nah itu untuk kemudian menginspirasi mereka seperti apa Mbak Anissa? Untuk kemudian supaya mereka juga lebih positif begitu, lebih punya karya yang baik, kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang kemudian justru kehilangan jati diri karena memaknai kemerdekaan, memaknai perjuangan begitu kan, untuk saat ini berbeda dengan masa lalu. Seperti apa Mbak Anissa? Buat saya ya itu sederhana aja sih Bu. Sederhana bahwa dia juga bisa memberikan manfaat ya, paling tidak dari kemudian konten yang dia bagikan gitu. Karena sebetulnya anak-anak muda sekarang ini mereka itu tipikal yang kalau dia nggak tertarik sama satu bidang tertentu tuh mereka kayak kurang peduli gitu ya. Kayak bener yang misalnya, oh aku cuma sukanya di film, terus mereka kan sangat ngulik ke film. Kalau mereka sangat suka dengan tari-tarian, mereka kemudian akan lebih mengulik ke tari-tarian. Jadi mereka tuh sebenarnya di satu sisi memang akan jauh lebih fokus pada apa yang mereka sukai gitu. Nah, kemudian kan yang dibutuhkan adalah munculnya sosok-sosok di masing-masing bidang ini yang bisa membagikan sesuatu yang positif untuk bisa saling mengajak mereka. Jadi secara materi, konten, kemudian juga ada ketokohan di situ ya, supaya nanti kemudian balance untuk kemudian generasi muda itu menjadi lebih aku memang mengidolakan itu, dan tentu saja juga dibarengin dengan konten atau materi yang positif buat mereka. Betul. Nah, mungkin kita jeda sejenak atau kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yogyakarta. Kota budaya yang selalu mengikuti perubahan zaman. Kota yang tidak hanya memegang teguh nilai-nilai tradisi, namun juga terbuka pada arus modern digitalisasi. Keramah tamahan masyarakatnya, serta kesenian dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Adalah kekuatan
yang terus dikembangkan seiring dengan lajunya zaman. Ekosistem kebudayaan terwujud melalui interaksi, jejaring, dan kolaborasi. Antara pemerintah, pelaku seni dan budaya, hingga masyarakat Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan Sapa Budaya, membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta. Menarik sekali, tadi sudah ngobrol, sudah bincang-bincang tentang pahlawan saat ini dan pahlawan masa lalu. Nah, tentu saja ini juga menjadi perspektif ya untuk kita semuanya bagaimana memaknai pahlawan untuk kita berjuang saat ini begitu. Nah, untuk harapan dari Mas Rifki maupun Diajeng Anissa, bagaimana harapan untuk kemudian kita mengisi perjuangan saat ini begitu. Saya dulu ya. Ya, oke, Mas Rifki dulu. Kalau saya sendiri harapannya adalah muncul sosok-sosok orang yang berani untuk menjadi sosok yang inspiratif, berani untuk menyelesaikan masalah yang ada, melawan hal-hal yang buruk, dan menegakkan kebenaran pastinya. Menegakkan kebenaran. Iya. Menegakkan kebenaran, menarik. Kebenaran. Diajeng Anissa, bagaimana kemudian terkait dengan pemuda sebagai pahlawan dengan menjadi agent of change? Oke, mungkin hampir sama ya dengan yang disampaikan Mas Rifki tentang munculnya sosok-sosok yang inspiratif ya, tapi paling tidak dari bidangnya masing-masing. Jadi ya kalau ada dari bidang kesenian, dari tari-tarian juga sosok dari tari-tarian yang menginspiratif dan membagikan nilai-nilai yang positif juga bisa mengajak orang untuk lebih banyak mengapresiasi kebudayaan kita. Kemudian kalau dari bidang film juga sama, dan dari bidang masing-masing, bidang dunia tulis menulis juga sama. Jadi dari masing-masing bidang sudah muncul sosok, syukur-syukur lagi mereka semua bisa berkolaborasi. Karena itu yang paling penting di era saat ini, kita nggak lagi istilahnya bersaing, tapi justru kita seharusnya bisa bekerja sama dan saling berkolaborasi untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Kolaborasi untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Oke, menarik sekali. Mas Rifki, Diajeng Anissa, sangat menarik tadi kita bisa ngobrol tentang pahlawan. Namun karena kita sudah di penghujung acara, mungkin nanti kita akan sambung lagi ya ngobrol-ngobrol tentang tema yang lain. Tapi mungkin saya ingin sedikit ada closing statement nih dari Mas Rifki sebelum kita akhiri acara pada hari ini. Iya. Mas Rifki dulu. Oke, boleh. Menyambung juga yang disampaikan sama Mbak Anissa ya. Ibaratnya juga menjadi sosok yang terbaik di bidangnya masing-masing. Meskipun dia seorang atlet ataupun dia suka wayang misalnya, ya jadilah sosok yang suka wayang yang paling bagus seperti itu. Dan tentunya orang-orang yang berani untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan tentunya pertama berani keluar dari zona nyamannya dan tetap ya berani untuk menunjukkan versi terbaiknya. Oke. Diajeng Anissa. Oke, bagi saya anak-anak muda sekarang sangat kreatif, tetapi kreativitas itu kalau nggak diasah maka dia juga akan tumpul. Jadi kita harus terus mengasah kreativitas kita dengan nilai-nilai yang positif, juga mempertimbangkan juga bahwa apakah kreativitas kita bisa menjadikan manfaat bagi orang lain. Iya, berarti harus berani keluar dari zona nyaman. Kemudian harus selalu berkreasi ya, dan juga banyak ide-ide kreatif untuk kemudian kita
menghasilkan karya yang luar biasa. Menarik sekali, terima kasih Mas Terima Rifki kasih. sudah hadir Mas di Darno. rumah kami di Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, juga Mbak Anissa. Semoga kita bisa bertemu lagi dan Makasih. dan nanti kita mungkin akan ikuti juga bincang-bincang yang lain. Tentunya kami masih menunggu nih kedatangan dari Siap, Mas Ibu Rifki Yati. dan Mbak Anissa. Siap. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih semua pemirsa yang sudah hadir dan bersama kami untuk bersama-sama bincang budaya pada hari ini. Mereka yang berjuang dengan darah dan keringat di masa lalu, mungkin sosoknya sudah tak ada. Tapi berkat jasa mereka, kita bisa merasakan merdeka. Maka tak ada salahnya setiap tahun kita mengenang mereka dengan sejenak hening cipta dan selalu berkarya mengisi kemerdekaan. Seperti kata Bapak Bangsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Saya Yeti Martanti, terima kasih sudah bersama kami di Bincang Budaya. Salam budaya, lestari Lestari budaya. budayaku.